Terima kasih. Apa suara saya terdengar? Ya, terdengar. Suster. Kata eksperimental atau sekolah eksperimental sendiri, saya percaya sampai saat ini belum ada kesepahaman satu kata, karena yang paham hanya satu, yang disepakati hanya satu, bahwa eksperimental itu penting. Itu semua setuju, yayasan semua setuju. Lalu beberapa kata kunci juga sudah mulai setuju, yakni yang namanya eksperimental itu menyangkut 3 sekolah. Sekolah sendiri berarti sebuah sistem pendidikan yang memekarkan anak dari sekolah itu. Jadi pusatnya anak, pendidikan. Core bisnisnya adalah pendampingan. Berarti eksperimental itu artinya sebuah proses pembelajaran dan pendampingan bertolak dari pengenalan terhadap anak, berproses untuk memekarkan bakat-bakat anak, ya, lalu diukur, dievaluasi, di-assessment, 3-tiganya bisa digunakan berdasarkan perkembangan bakat itu, ya. Lalu dari guru berarti konsekuensinya, karena pengenalan terhadap bakat-bakat anak yang setiap tahun berbeda, bakatnya anak yang dihadapi berbeda, maka juga pencarian metode, sumber ajar, pendekatan, proses juga berbeda. Disitulah eksperimentasi terjadi terus-menerus. Tapi intinya dari sisi guru adalah mengenali bakat-bakat anak. Kita sudah mengenal 7 modal anak, menggunakan pengenalan itu sebagai titik tolak dan sebagai juga nanti alat untuk assessment, menemukan sumber-sumber ajar, mendesain pembelajaran, dan akhirnya melaporkan atau membuat raport kepada orang tua berdasarkan perkembangan anak tadi. Dari sisi pembelajaran. Dari sisi anak, eksperimental berarti anak bereksplorasi sebagaimana guru, membangun kreasi dan mengembangkan diri secara integral. Itu bereksperimental dari sisi anak. Ajarannya juga eki, anaknya sendiri berproses eki. Itu tanggapan saya, Ustaz. Tapi intinya eksperimental itu adalah proses pembelajaran dari anak untuk anak demi pemekaran diri anak yang optimal dan integral. Itu tanggapan saya. Lalu sekolah, guru, orang tua ada dalam untuk menghidupi eki. Terima kasih. Terima kasih Romo Mul. Saya menambahkan sedikit. Tadi fokusnya itu berangkat dari pengalaman orang. Paling utama adalah pengalaman anak itu sendiri. Pengalaman anak itu dikenali dengan 7 modalnya atau potensi anak itu dikenali. Maka dalam proses pengenalan dan pendampingan pemekaran itu kemudian kita mengatakan metodologi yang digunakan oleh guru itu juga kita menggunakan metodologi dalam artian eksploratif kreatif. Itu menjadi metodologi belajar kita, bukan hanya transfer pengetahuan. Kita ada materi yang disampaikan selesai. Maka ini menjadi autokritik kita ketika kita memilih proyek. Benarkah proyek itu orientasi pada hasil? Tadi sudah diketahui orientasi kita pada proses yang utama, yaitu mengeksplorasi yang pelajari atau yang bersama-sama anak itu belajar bersama anak tentang tema yang mau kita pelajari. Ini menurut saya dan menambahkan Romo tadi tentang eksperimen itu adalah kita juga menguji cobakan cara yang tepat untuk pemekaran anak itu ada. Saya nambahkan
jawaban yang ditanya oleh Buni. Bagaimana ini mengkomunikasikan pada orang tua pembelajaran eksperimental ini? Bagaimana dikomunikasikan pada orang tua? Ada tahap tadi. Sebenarnya yang tahap pertama kalau pakai penjelasan Romo Mul adalah sekolah sendiri itu tempat belajar bersama. Berarti yang masuk semua belajar. Kedua, pada anak mengkomunikasikan pada orang tua pun diajak untuk mengenali anak. Kalau sekolah eksperimental mempunyai 7 indikasi potensi anak, yaitu kita kenal 7 modal. Orang tua kenal 7 modal. Itu bukan hanya tanggung jawab guru. Kemudian kasihkan pada orang tua berikutnya adalah strategi pendampingan pada anak seperti apa. Itu yang kemudian kita komunikasikan ke orang tua. Terakhir adalah tentang pertanggungjawaban pendampingan. Pertanggungjawaban pendampingan kita tahu asesmen itu mendeskripsikan capaian pemekaran diri anak dan merekomendasi bagaimana anak mekar. Menurut saya ini yang dikomunikasikan pada orang tua, bukan hanya materinya ini. Selesai nanti kumpulkan ya tugasnya gitu ya. Dan menurut saya itu memang wajar. Ketika kita menilai itu penting tugasnya rampung kemudian bisa kita nilai. Tetapi ini masih kita cari bersama. Bagaimana proses belajar yang terus diuji cobakan dan berdasarkan pengalaman ini kita kembangkan. Selamat datang pada bos besar kita, Romo Edi Purwanto. Sudah lihat toh itu yang cemelorot itu. Ya, itu ada hadir di sini ketua pembina kita. Terima kasih Romo. Kula nuwun sugeng enjing berkah dalem. Monggo Romo, sekarang Romo. Matur nuwun. Terus pundi Mas Windu berdiskusi atau berembuk. Tadi masing-masing sudah memperkenalkan diri, sudah menyapa. Maka karena edinya sama silakan Romo Edi Pur itu memperkenalkan dan memberikan sharing wawasan untuk perkembangan kami bersama. Monggo Romo Edi Pur, yang pertanyaan kita pending dulu. Matur nuwun Romo Edi Wiyanto. Bapak Ibu dan rekan-rekan, selamat pagi berkah dalem. Selamat pagi. Selamat pagi berkah dalem. Saya lebih akan memperkenalkan diri saja daripada harus memberi catatan-catatan karena saya tidak ikut dalam proses, baru saja menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang lain lalu saya bisa gabung pagi hari ini. Namanya sama, Edinya, tetapi yang satu Edi Bagus yang bersama-sama dengan panjenengan itu, yang lebih juga dikenal dengan Romo Edi. Yang satu bagus banget, Mo. Gareng. Hah? Panjenengan Kipulis. Yang satu bagus banget, yang satu bagus, yang satu bagus banget. Panjenengan kok masih melestarikan Hari Batik Nasional. Iya. Jadi saya ada di Wisma Uskup Jalan Pandanaran nomor 13 Semarang dan disebut-sebut ex officio sebagai ketua pembina dari Yayasan DID. Ini saja dulu saya mau mendengarkan proses selanjutnya karena saya tidak ikut sejak tadi. Jadi kalau nanti harus memberi macam-macam malah justru tidak produktif. Ya. Sumangga pun lajengaken. Terima kasih Romo Edi Pur atas kerendahan hatinya itu ya. Wis wakil uskup rendah hati. Pak Johan, silakan yang pikiran kritis tadi dijelaskan Pak.
supaya lebih ada penjelasannya tentang eksperimen tadi. Baik, saya tambahkan sedikit teman-teman. Jadi persoalan terminologi eksperimental ini memang menjadi PR kita semua sampai hari ini. Nah, jadi pengalaman saya, kita itu sulit mau bereksperimen kalau kita sendiri tidak pernah bereksperimen dengan pikiran kita. Nah, jadi begini, saya ingin menawarkan pemikiran begini. Ki Hajar Dewantoro sampai hari ini tetap kita sebut sebagai Bapak Pendidikan Nasional yang setiap bulan Mei kita peringati. Walaupun itu hanya tinggal peringatan toh. Tetapi Ki Hajar Dewantoro tidak pernah sekolah pendidikan. Dia dari kedokteran, dari Stovia dia. Itu satu. Nah, menurut saya ini kita belajar berpikir kritis ya. Kenapa orang yang sekolah kedokteran mau mikirin pendidikan? Ada apa dengan itu? Persis sama dengan Romo Mangun. Romo Mangun tidak pernah sekolah formal dari pendidikan. Mengapa dia berpikir tentang pendidikan? Jadi, Toro dengan segala pemikirannya dia, kemudian dia formatkanlah menjadi 3 buku yang dia buat. Menurut saya, usul saya kalau bisa, ini menjadi bacaan wajib juga sebetulnya. Jadi kita jangan hanya baca Montessori atau yang, ya saya tidak mengatakan yang di luar itu tidak baik, tapi kita coba pelajari ketiga bukunya Ki Hajar Dewantoro. Mengapa sampai dia perlu membuat semacam satu ideologi pendidikan yang disebut Taman Madya, Taman Siswa, macam-macam seperti itulah. Yang sekarang sudah tidak digunakan lagi oleh pemerintah karena persoalan politik. Jadi ada politik pendidikan. Jadi yang digunakan itu hanya jargon. Nah, saya ingin kita juga jangan terjebak dengan jargon. Tetapi ada dokumen pemikiran Ki Hajar yang menurut saya perlu kita baca. Dan kita bertanya, mengapa? Oh, zaman dulu kita mau merdeka. Apakah Romo Mangun tidak ada kata-kata merdeka dalam pendidikannya? Ada. Itu artinya apa? Sampai Romo Mangun mau bikin seperti Mangunan. Ya belum merdeka, kita masih feodal, masih postkolonial. Nah ini maksud saya yang kebagian kritis. Jadi bukan mengkritik, kita bertanya, kritis itu bertanya, mengapa sih? Ngapain Romo Mangun itu bikin sekolah, ya, bikin komunitas belajar misalnya. Tapi sebelum itu kita tanya juga, mengapa Ki Hajar Dewantoro mau seperti itu? Padahal dia sama sekali bukan di bidang pendidikan. Nah banyak tokoh-tokoh di dunia yang berbicara tentang pendidikan dengan ideologi-ideologi baru, itu justru bukan dari bidang pendidikan. Ini menurut saya, kalau kita mau lebih menyelami eksperimental, kita harus belajar pemikiran mereka dulu. Jadi kita, menurut saya tidak ada salahnya belajar dari ide-ide mereka. Saya menyampaikan ini karena saya juga baca. Bukan hanya saya ketemu Romo Mangun, saya juga baca pendahulunya gitu. Jadi ada sesuatu yang membuat mereka mencoba melakukan terobosan. Jadi apa yang dilakukan Ki Hajar Dewantoro bukan yang paling baik. Tapi sampai hari ini menurut saya itu masih jauh lebih baik dibandingkan kurikulum yang ada oleh pemerintah sekarang. Ini saya pastikan mengapa, karena saya terlibat di kurikulum, jadi saya tahu. Nah, kalau teman-teman mungkin selama ini sempat baca, itu bagus. Artinya kita bisa mendiskusikan ide-idenya Ki Hajar Dewantoro, supaya nanti bisa nyambung ke Romo Mangun. Kalau tiba-tiba ke Mangun, menurut saya belum bisa selesai. Mengapa? Sampai hari ini kita masih ragu-ragu, eksperimental ki koyo opo toh. Ya itu loh. Itu yang saya tawarkan, mari kita belajar kritis. Supaya kita bisa menjawab kepada orang tua. Mereka, ini eksperimennya yang mana sih? Supaya kita bisa menjawab bahwa yang sudah dirumuskan oleh Yayasan EKI, itu adalah konten dari eksperimental. Artinya on the paper it's okay, secara logika kita bisa paham, tetapi kan tidak selesai di sana. Persoalan kita justru di implementasinya. Jadi sekali lagi saya usul, supaya kita semua bisa punya persepsi yang sama tentang eksperimen bangunan seperti apa, mungkin perlu kita baca bukunya Ki Hajar. Ya kira itu usul saya Ya, terima kasih ya, ada usul konkret membaca bukunya Ki Hajar. Memang Pak Johan, STON ini salah satunya belajar tentang pendekatan narasi. Ya,
bagaimana narasi itu salah satu model pembelajaran yang dilakukan. Memang acuannya pada saat ini adalah Albert Bandura. Tetapi tadi usul Pak Jawan menarik. Teman-teman lab, perlu saya juga bagaimana mensandingkan Ki Hajar Dewantara itu benarkah dengan Albert Bandura itu akan lebih kontekstual di zaman sekarang. Ada catatan tentang pemikiran kritis, nanti filsufnya juga bicara, tetapi silakan Mbok Delis dulu, sudah mencatat tetapi baik kalau itu diungkapkan. Sudah lewat chat mau. Baik. Tidak apa-apa. Kalau saya memaknai eksperimen, ketika kita punya visi eksperimen itu, kita punya perilaku gitu ya, punya kebiasaan yang selalu berproses, yang tiada henti proses ini. Jadi kadang-kadang dirasa outputnya itu tidak dapat, tapi sebenarnya dapat. Setiap proses itu atau mendapatkan yang lebih baik, selalu yang lebih baik, dan proses ini menjadi visi, menjadi perilaku baik guru dan siswa maupun guru bersama siswa. Tetapi memang kalau tadi ada pertanyaan bagaimana menyampaikan orang tua, ini memang agak sulit karena di luar sana itu tidak seperti ini persoalannya. Jadi bisa dikatakan kadang-kadang sekolah Mangunan ki aneh dalam tanda petik. Nah, ini memang PR yang tidak mudah menurut saya memang ya, dan bukan beban ya. Tugas guru memang menjadi lebih selain berproses tadi juga iki kudu dijelaskan pada orang tua. Dan kadang yang ini tidak mudah sama sekali, padahal dalam proses belajar dukungan orang tua itu jelas-jelas sangat kita butuhkan. Jadi ya semoga teman-teman, kalau bahasanya Pak Johan selalu kritis, kalau saya semoga teman-teman selalu siap untuk terus berproses, tiada pernah merasa ini sudah baik, maka sudah berada di zona nyaman, maka tidak perlu memperbaiki, ya. Meskipun di luar sana seperti itu, di sekolah negeri bahkan kan teman-teman merasakan ketika kuliah ya di proses perkuliahan ya wis ngono kuwi wae, bahkan ada beberapa dosen silabusnya bukune dari dulu jadi dosen pertama sampai akhir ya tetap nggak ada perubahan gitu ya. Nah, tapi teman-teman ketika kemudian masuk di dunia kerja dan di Mangunan merasakan hal yang berbeda, ada suatu harapan yang berbeda, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah tantangan bagi teman-teman. Kalau saya merasakan 30 tahun, saya sudah 30 tahun, 31 sekarang, 31 tahun ngajar itu, kalau melihat teman-teman mahasiswa yang mereka mau berproses, itu endingnya itu akan lebih baik daripada teman-teman yang mahasiswa yang kemudian hanya sekedar menyelesaikan tugas, tidak mau berproses, tidak mau, artinya begini, ketika mengerjakan tugas itu dia tidak berusaha untuk melakukan eksperimen, dia mendapatkan, kalau saya pada mahasiswa, mendapatkan sebuah pengalaman, tetapi hanya sekedar ya wes menyelesaikan tugas, misalnya sampai KKN pun, sampai nulis skripsi pun hanya sekedar tugas itu terselesaikan, tetapi tidak ada spirit untuk mendapatkan pengalaman sehingga dia akan menjadi lebih kaya dirinya. Ya, tidak hanya pengetahuannya, tetapi juga secara pribadi itu berkembang secara mudah-mudahan secara utuh. Itu Romo Edi dan Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Mbak Delis. Ada catatan menarik dari Pak Johan. Sekolah eksperimen itu tidak hanya Mangunan. Pas saja Mangunan ada dinamakan eksperimental. Ada pengalaman saya di 2016. Sekolah eksperimental Mangunan itu oleh beberapa kelompok
itu sudah tidak dikategorikan sekolah alternatif. Ada beberapa sekolah yang mengatakan saya lebih mangun, saya lebih alternatif, mungkin saya lebih eksperimen. Itu ada seperti itu. Romo Mall sudah pernah mengajak belajar di Bandung itu minimal semifalar, kuntum mekar itu ya, itu juga ada. Salatiga ada Koirat Toibah itu Bahrudin. Jogja kemudian penanda yang lain tumbuh dan juga Sanggar Anak Alam itu juga menjadi referensi kita. Tetapi saya ingin bercerita sedikit. Dalam pandemi ini minimal saya bertanya, apa sih yang sekarang dilakukan di rumah? Salah satunya adalah main HP. Dan saya kemudian mulai berpikir, saya dulu berpikir media sosial itu mengganggu aktivitas kerja saya. Tetapi ternyata sekarang saya mulai berpikir bagaimana menggunakan mindset positif dan menggunakan media sosial yang ini realitanya sekarang menjadi bagian besar yang dihadapi anak-anak. Maka saya mengajak lab untuk menggunakan bagaimana diskusi di IG dan di YouTube. Ini berhasil. Sampai ke lab saja saya belum berhasil, apalagi ke guru. Dan saya dengar opo meneh iki. Itu kegiatan opo meneh iki. Ini menurut saya gambaran tantangan untuk berpikir kritis. Bukan saya pengen ngajak teman-teman sangat gandrung pada media sosial, tetapi bagaimana kita juga disadarkan ada ranah kesana. Ada eksperimen lain. Ini yayasan kita mencoba membuka program filsafat keseharian. Belum tentu ini berhasil, tetapi kemudian ini menurut saya salah satu kelompok yang tertantang. Romo Mall yang tadi mengatakan sudah lumutan itu ya, dan tidak tergolong di kelompok milenial, tetapi mau berbenah ke sana. Menurut saya itu luar biasa. Tadi malam kami kumpul, ada kelompok yang biasa nyanyi dan dolanan di animasi. Mereka mau saya ajak bagaimana membuat lagu anak. Apa yang diungkapkan Pak Johan tadi kami coba, itu metodologinya. Bertanya, komunikasi dengan anak dulu, kemudian merumuskan bait yang nanti membuat lagu. Tema yang kami geluti adalah sekarang tentang hewan piaraan. Saya mencoba bertanya dulu tentang ikan. Gambaran ikan bagi anak itu apa? Ya semoga nanti ada ikan cupang di sana ya. Terus digambarkan seperti apa. Itu nanti kemudian dikreasi supaya menjadi bagian dari anak, outputnya ada lagu. Menanggapi apa eksperimen itu saya sepakat dengan Pak Johan. Ini perlu dilakukan. Memang kita belum mempunyai kejelasan terus kedetilan ke praktek. Inilah yang kemudian perlu kita upayakan lagi. Ini tambahan saya. Bagaimana ketua yayasan yang seorang filsuf akan menanggapi pikiran kritis tadi